Selamat siang menjelang sore teman-teman. Siang. Hari ini Selasa ya. Hari Selasa tanggal 10 November. Sesinya kita tentang konsep pola pikir. Ada yang pernah dapat sesi ini? Ada. Siapa? Saya. Oke. Kalau gitu jangan lihat buku. Ambil bukunya katanya dulu ya. udah. Ambil buku saya. Nih, kalau gitu saya tanya. Konsep pola pikir orang normal dimulai dari apa? Dari berpikir, Terus habis itu berpikir, terus apa? dari merasakan apa deh? Merasakan, Action. apalagi Ini berpikir, Action. action baru ini action kedua baru merasakan Action kedua? ketiga. yang mana dulu? Berpikir dulu, Berpikir, merasakan habis- dulu. Action kedua habis itu merasakan Ini konsep pola pikir apa? orang normal. Orang normal. Oke, ini pendapatnya Zidane ya, atau Zinedine. Kalau konsep pola pikir pecandu aktif yang mana? Action. Dia action dulu Terus baru Berpikir. merasakan Merasakan. baru berpikir. berpikir. Oke, kalau pecandu yang sudah pulih bagaimana cara berpikirnya? Ayo, yang mana duluan? Berpikir Terus, kan tadi udah ini di orang normal. Kebalik ya, iya. kebalik. Tuh, nah, jadi di sini, nah ini konsep pola pikir pecandu yang Merasakan aktif. dulu yang Benar. ini orang Yang normal orang merasakan, normal habis itu merasakan dulu. action, habis itu berpikir, Merasakan, terus action, action, habis itu berpikir. berpikir. Ya, Yakin, ya, yakin. yakin. Oke, apa contohnya kalau memang kamu yakin? Dia merasakan dulu, Contohnya merasakan apa? dia pernah makan rujak, Mm-mm. habis itu dia Pedesan. berpikir lagi mau Kok berpikir lagi? Kan di sini habis merasakan action. merasakan, habis itu action. Dia makan. Oke. Di sini kita akan mulai. Jadi begini. Konsep pola pikir orang normal yaitu orang yang sama sekali belum pernah menggunakan narkoba, oke? Nah, di sini konsep pola pikir orang normal itu dia feeling atau merasakan dulu. Baru dia ke thinking atau berpikir. Lalu dia action. Bertindak. Apa contohnya? Misalnya, ini kan kita taruh dia orang normal, orang yang tidak mengenal narkoba, orang yang belum pernah mencoba merasakan bagaimana narkoba, ya. Nah, contohnya di sini ketika dia feeling atau merasakan lapar saya, dia akan merasakan rasanya lapar. Baru dia akan thinking atau berpikir, di mana kita makan yang enak? Apa kita akan makan? Apakah makan nasi goreng, mie ayam, bakso beranak, bakso jumbo pedas? Di sini dia berpikir. Atau esteller. Atau es teler minumannya. Dia akan memikirnya dulu. Baru dia akan action atau bertindak. Oh, enak nih pelecing. Beli dia pelecing. Jadi kayak gitu dia prosesnya. Karena ini belum mengenal narkoba. Jus Kayak advokat. gitu. Dia merasakan di lapar nih. Baru dia mikir, beli apa nih makanannya? Oh, di sini enak nih makanannya. Baru dia action, belilah dia ke sana, action. Ada yang mau ditanyakan? Cukup mengerti? ngerti. Jadi ingat ya, Ya, Zinedine. Lagi kalau nggak ingat ayo. Nah, baru kita akan masuk ke pola pikir pecandu aktif seperti yang dikatakan sama
Zinedine tadi dia akan, nah coba tam-tam apa? Action, Action, terus merasakan, baru bertindak. Baru berpikir. baru berpikir. Dia akan action dulu. Action. Apa contohnya? Misal ganti motor. Terus Habis uangnya kan, baru dia udah merasakan. Enak nih dipakai ini. Ya, Hasil gadenya. udah hilang efeknya Udah kan, hilang efeknya. baru udah Udah berpikir. Mana nyari uang nebus. Mana nyari uang nebus, baru udah pulang ke rumah bawa masalah. Ya seperti itulah pecandu aktif yang masih menggunakan narkoba. Apa contoh lain? Oke, malu mengungkapkan ya. Tapi di sini cukup paham ya. Ya, Dia bertindak dulu, baru dia merasakan, baru dia berpikir. Paling belakang dia akan berpikir efeknya. Tuh. Nah, terus sekarang bagaimana dengan pola pikir pecandu yang sudah pulih? Artinya yang sudah tidak menggunakan. Ada yang masih ingat? Zinedine ingat apa enggak? Dia merasakan dulu. Merasakan. Terus berpikir. apa yang duluan nih, merasakan apa berpikir? Merasakan. Merasakan. Ya. Terus apa lagi? Oh, berpikir dulu, Terus habis Merasakan. berpikir, terus baru udah bertindak. tindak. Oke. Di sini berpikir dulu. Itu Ya, thinking. Baru dia ke Merasakan. merasakan. Habis itu dia action. Action. Apa contohnya? Pecandu yang sudah pulih atau yang sudah tidak menggunakan narkoba. Bagaimana sih contoh konsep pola pikir yang dia pakai? Misalnya dia suges. ya. Dia berpikir dulu. Mikir dulu. Mikir Lagi mikir dulu ntar. Dia mikir nih, misalnya lagi suges, dia mikir nih, sama kayak apa enggak? Kayak apa enggak ya? Baru dia ke feeling atau merasakan. Kalau saya make lagi, badan saya sakit lagi. Percuma pemulihan saya yang dulu. Baru dia ke action. Kenapa dia bisa merasakan padahal dia tidak memakainya? Karena dulu udah pernah ya kan. Betul, karena dia sudah pernah laluin di sini. Pernah ngerasain sakitnya gimana, enaknya gimana. Sama kayak orang ini. Jadi tidak perlu dia rasain dulu gimana rasanya enak. Udah dia rasain ketika dia jadi pecandu aktif. Ya. Tidak perlu dia rasain apa ruginya karena dia sudah merasa dirugikan ketika dulu masih make jadi pecandu aktif. Jadi di sini dia cukup hanya memikirkan efek-efeknya apa, imbas-imbasnya apa ketika memakai. Dia rasain lebih enak yang mana dulu sama sekarang. Baru dia action. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Esam? Enggak, menurut saya itu hanya cinta. Kayak orang jatuh cinta. Tidak. Oke, contohnya apa? Contohnya kalau sudah merasakan yang enggak enak, enggak mau balik lagi itu. Betul. Artinya kita harus bisa belajar dari pengalaman. Kayak gitu. Itu pesan yang disampaikan oleh Esam. Ya, Aseng. Kalau dia bui. Apa yang mau ditanyakan lagi? Kebaikan main game aja. Mbak I. Apa yang mau ditanyakan? Nah, ada. Nggak ada? Ya, Cukup udah. paham? Paham. Yes. Apa yang mau ditanyakan? Mas, Bui. Mas, kamu terhormat.
Ada yang mau ditanyakan? Oh, tadi mau dianggap tamu, baik. Kalau gitu kita akan masuk ke masa frozen feeling. Ada yang tahu frozen feeling ini apa? Feeling es. Feeling es, oke. Frozen, beku. Feeling, perasaan. Artinya perasaan yang membeku. Hebat sini. Oke, nah di sini saya kasih gambaran. Nah, Frozen food. Frozen masa feeling. frozen feeling adalah dimana feeling perasaan seseorang pecandu itu dia membeku. Artinya, misalnya dulu kita make, kita lagi seneng-senengnya make nih, masa prekontemplasi, lagi pembaru-pembarunya make, lagi menikmati sekali untuk kita make. Nah, artinya di sana ketika kita masih make, kita masih dibius sama narkoba. Dibius dalam artian perasaan kita. Orang tua sedih, kita cuek, kita tetap senang. Ada orang tua, ada keluarga yang meninggal, kita cuek, yang penting kita tetap make. Kita sedih, putus cinta, ndak kita pikirin, kita lampiasin ke narkoba. Baru jadian sama cewek, saking senengnya ngelampiasin ke narkoba, ngerayain. Besok putus lagi sebulan, itu jadi alasan buat make, ngelampiasin ke narkoba. Nah, artinya semua perasaan itu, mau sedih, mau gembira, mau galau, mau ambiar, itu dijadikan alasan buat dia make. Lagi galau make, lagi seneng make, Lagi susah banget. lagi susah make, apalagi lagi banyak uang, Iya. make. Lagi gila jadinya terus. Nah, kayak gitu. Lagi. Pinter lah tuh. Pinter guys. Nah, artinya di sini Yang feeling kita beku. Kita tidak bisa merasakan sedih, gembira, galau, rasa kasih sayang yang di ini. Tetap kita akan cari perhatian selama kita masih menggunakan narkoba. Itulah namanya frozen feeling. Frozen feeling, feeling membeku. Kita dibius, kita tidak bisa merasakan sedih, gembira karena efek dari narkoba itu. Karena selalu kita menjadikan itu sebagai alasan untuk kita bisa make. Nah, penjelasannya di sini, misalnya dia mulai make umur 17. Umur 17 tahun. Make dia senang dia make. Semua dia gade. Atau mungkin kalau orang tuanya kaya, semua barang-barang habis dijual, make. Ini adalah masa frozen feeling, artinya feelingnya diracunin sama narkoba. Tidak bisa dia merasakan feeling yang alami pada saat dia seusia 17. Usia 17, 18, 19 tetap semua feeling dijadiin satu untuk bisa make. Nah, besok ketika dia sudah berhenti pakai narkoba di usia 30 tahun, ini dia berhenti pakai narkoba. Ketika dia berhenti pakai narkoba ini, baru dia timbul feeling-feeling yang dulu alami. Misalnya dulu dia pakai usia 17, berhenti di usia 30, baru dia akan merasakan feeling yang dia rasakan di umur 17 itu baru sekarang ketika umur 30 pada saat dia berhenti. Makanya banyak pecandu yang sudah tua tapi berlaga seperti muda, Kenapa lama? ABG, kayak ABG bertingkahnya. Begitulah frozen feeling, feelingnya beku. Misalnya Kesang berhenti make di usia 29. Pada saat dia usia 29 itu baru dia muncul ke belang bembe kayak umur 20. Nggak bisa dia tahu lihat. Oh kan? Nggak bisa lihat cewek sedikit. Mana aja selama ini kan? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada yang mau ditanyakan di sini? Nggak ada. Oke, nah di sini ada beberapa tips latihan berpikir
tips melakukan latihan berpikir. Bersyukur. Bersyukur. Terciduk Mas Asing. Ya ngapain nanti gue? Cari-cari kesempatan. Oke. Iya. Fokus ya. Nah, di sini tips melakukan latihan berpikir. Salah satunya adalah bersyukur. Apa maksudnya bersyukur, Zinedine? Ayo coba. Bersyukur. Bersyukur. Apa ayo? Bersyukur itu baru monggo aja nih. Burung. Bersyukur bukan bercukur. Hah? Bersyukur bukan bercukur. Apa kita ya? Apa maksud dari bersyukur di sini? Bersyukur. Sudah diberi kesehatan. Oke, nah di sini adalah tips melatih kita melakukan berpikiran yang jernih. Yang nomor 1, bersyukur. Maksudnya di sini kita harus bersyukur. Kita bisa rehab di aksi, bisa diajarin bagaimana cara mengelola pemulihan, bagaimana mengontrol pergaulan. Jangan fokus ke apa yang tidak kita punya. Jangan Contohnya? fokus. Contohnya apa? Ayo. Nggak tahu. Saya nanya. Oke. Nah, contohnya adalah ketika kita bersyukur. Bersyukur masih diberi kesehatan, bersyukur bisa kenal aksi, bersyukur bisa diterima di sini, bersyukur keluarga masih mendukung. Jangan nyari yang tidak-tidak. Artinya yang tidak-tidak itu yang belum tentu terjadi. Bagaimana besok kalau saya keluar? Tidak bisa ada saya menjaga. Gimana besok kalau saya keluar banyak teman-teman yang nyari. Nah, artinya di sini kita harus bersyukur kita bisa belajar di sini. Sempatkan diri selama di sini. Apa yang mau kita pelajari, ayo kita belajar. Yang besok kita isi amunisinya. Contoh, bersyukur masih bisa dikunjungin sama keluarga. Jangan nyari-nyari nanti masuk rehab gara-gara mau minta dibeliin motor, masuk rehab minta dibeliin HP baru. Biar bisa Jadi dinikahin. motifnya beda. Amin ya Rabbal. Bersyukur kita berada di sini. Gambarannya begini, kalau sekarang kita tidak ada di aksi misalnya, tidak di dalam rehab, siapa tahu sekarang kita lagi ugal-ugalan di luar, lagi make apes ketangkep. Selalu ada hikmah di balik kejadian. Jadi jangan ngerasa ditaruh di aksi kita dibuang, ditaruh di aksi kita dikucilin. Enggak, sebenarnya kita dibawa ke sini karena kita disayang. Jangan nangis, Seng, jangan nangis. Nanti kita curhat, Seng ya. Saya berkaca-kaca di Lu. mengeluarkan. Nah, terus yang kedua, kelilingi diri dengan orang yang mendukung. Mendukung untuk baik, mendukung untuk pulih. Kalau kita berbicara mendukung, banyak teman-teman yang mendukung, tapi dua arah yang berbeda kadang. Mendukung kita, halo baik walau barah aku anu tadahan, kayak gitu kan? Iya. Itu banyak. Nah, kita di sini harus mengelilingi diri dengan orang yang mendukung pemulihan kita. Contoh, Seng. Contoh, Mbay. Contoh, apalagi orang tua. Tidak selamanya teman-teman berada di aksi, tidak seumur hidup teman-teman akan direhab. Sorry Aseng.
Asing kerja di sini. Kerja apa ya? Nanti lain pola pikirnya jadi orang. Kelilingi diri dengan orang yang mendukung pemulihan. Keluarga terdekat, nah misalnya kalau Tamtam mungkin pacarnya mendukung kan, Zinedine mungkin punya pacar mendukung. Jadi mungkin bisa. Terus yang ketiga, jangan terburu-buru. Apa maksudnya di sini? Ayo. Langsung bertindak, belum mikir. Oke, terus apa lagi? Pura-pura. Terburu-buru, jangan terburu-buru, apa maksudnya? Pura-pura. 1, 2, 3, 4, tet, habis waktu. Oke. Gesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Dia sama saya. Nah, Gede grupo. maksudnya di sini adalah Kakak bilang slow but sure. jangan terburu-buru. Maksudnya di sini teman-teman make berapa tahun? Kalau dihitung-hitung, ayo berapa tahun? Ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 11 tahun. Itu kalian make selama sekian tahun, terus kalian rehab hanya 4 bulan. Tidak. Oh, udah 11 tahun. Nah, maksud saya di sini perjalanan teman-teman itu dari yang awalnya make sampai sekarang masuk ke rehab itu panjang. Jadi jangan terburu-buru ingin dipercaya Ya. sama keluarga, sama orang, sama teman-teman. Teman-teman make sekian tahun, masuk di aksi cuma 4 bulan rawat inap. Pulang dari sini mau dipercaya, mau di ini, mak beliin motor udah lulus rehab. Iya kan itu dia. Wih. Nah, artinya slow, jalanin. Saya berhenti make tahun 2013 sampai sekarang nggak pernah make. Jangan lihat angkanya. 2017 sampai 2020 berapa? Gitu. 7 tahun. Jangan lihat angka 7 tahunnya. Tapi di dalam proses itu berapa cobaan yang saya hadapin terkait pemulihan. Tiap hari. Tiap hari, bener katanya Mbak, tiap hari. Enggak dari temen, dari keluarga, dari kita sendiri. Belum sugesti makin, Belum belum sugesti, sugesti betul. ngadik, belum sugesti Baik ini. Jangan terburu-buru, jalanin sambil tetap membuktikan. Kayak gitu. Ya? Nah, proses. Nih, proses. Apa maksudnya proses? Semua ada prosesnya, tidak bisa instan. Kita mau dipercaya ada prosesnya. Ayo buktiin kamu berubah. Ya. Saya udah berhenti kok make. Oke, bisa kita nyari siapa, ngasih tahu siapa, mama bisa. Tapi bukti yang akan mereka lihat. Sekarang aku kita, mak berhenti saya make. Tapi kelakuan kita tetap. Dompet di sana, dompet manggil. Kalung di sana, kalung manggil, ambil saya, terlena. Tam-tam, ambil aku. Kayak gitu. Artinya semua butuh proses. Ya? Sama kayak kita mau makan mie. Makan Oreo juga. Buka dulu bungkusnya. Putar, dijilat, Putar. dicelupin. ini mungkin muncul gitu ya. Jadi begitupun ketika kita keluar rehab, jangan menuntut, jangan selalu mau diturutin keinginannya. Proses, buktiin bahwa teman-teman bisa berubah. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Cukup paham? Paham. Besok kita ulangan, oke? Oke. Sesi besok saya. Iya, paginya seulangan. Saya Ditanyakan nih? Bu, Jangan besok enggak?
Nggak ada PR bu. Belum Jumat. Besok saya packing-packingnya. Kamisnya insya